Hai teman-teman semua, jumpa lagi di acara BBO Quotes of the Week. Minggu ini kembali saya mencoba untuk memberikan motivasi kepada kalian semua, di mana kalian semua adalah seorang pebisnis, saya pun pebisnis, jadi yuk kita saling menyemangati di masa-masa seperti ini. Seperti yang teman-teman tahu, seperti yang teman-teman masih rasakan, per hari ini beberapa sampai dengan beberapa hari ke depan kita masih di satu satu keadaan ya, atau saya bilang ini kita masih di situasi PPKM. PPKM kembali diperpanjang guys, jadi it's a kind of sad story, but yeah, we have to deal with it ya, kita harus tetap bisa untuk menghadapi itu semua. Oke, amin. Harapannya juga kasus COVID juga tetap bisa dikendalikan sehingga PPKM segera bisa diakhiri. Amin lagi. Guys, minggu lalu saya ngasih di quotes of the week. Ketika itu saya bicara tentang apa sih yang bisa kita lakukan ketika PPKM ini terjadi gitu ya, bahwasanya teman-teman juga bisa melihat di video yang sudah saya posting di YouTube. Tapi ternyata setelah video itu di posting dan teman-teman menonton itu, saya juga malah mendapat pertanyaan tambahan begitu. Pertanyaannya semakin membuat saya pun berpikir semakin susah ini menjawabnya. Kemarin pun susah, ini pun lebih susah. Tapi yuk kita coba memahami ini bersama-sama dan mudah-mudahan kita bisa melewatinya juga bersama-sama. Jadi pertanyaan yang masuk ke saya, pertanyaan yang timbul di saya itu adalah gimana kalau misalnya bisnis yang dijalankan itu ternyata benar-benar tidak bisa gerak sama sekali. Bahkan untuk iklan pun atau apa namanya melakukan usaha di saat PPKM ini pun tidak mungkin sama sekali. Jadi kalau kemarin saya bilang what is your strong point? Apakah kekuatan produk Anda, produk kita, kekuatannya apa? Dimaksimalkan, kemudian segarkanlah si konsumen-konsumen Anda dengan postingan-postingan atau iklan-iklan atau update-update yang kalian lakukan lewat sosial media atau online. Tapi ada beberapa juga yang ternyata itu bahkan untuk berpromosi di online pun sudah tidak ada dana, pertama itu, atau yang kedua timingnya tidak tepat untuk melakukan iklan-iklan online itu. Nah, jadi kalau yang minggu lalu saya bicara tentang masalah strong point, jadi produk ya, jadi saya menyimpulkannya itu adalah sebuah speciality atau spesialisasi atau mungkin juga diferensiasi. Jadi kalau spesialisasi ya benar-benar we are the best at that business gitu ya. Kita adalah yang terbaik dari bisnis itulah spesialisasi. Tapi kalau diferensiasi itu adalah pembeda, sehingga ketika kita menjadi pembeda, maka otomatis juga konsumen pun akan melihat kita sebagai hal yang di luar dari biasanya, sehingga mindset mereka akan beralih ke kita. Harapannya seperti itu, guys. Tapi kembali, kalau sudah tidak bisa gerak, mungkin yang saya bisa usulkan, yang saya bisa komen adalah kita melakukan diversifikasi atau perubahan istilahnya perubahan bisnis gitu ya, apa yang kita jalankan karena tidak bisa gerak sama sekali. Ya tentunya kita sebagai pengusaha, yang namanya pengusaha itu adalah orang yang berusaha, sehingga mau nggak mau yang kita bisa lakukan adalah usaha. Jangan lupakan doa juga ya, doa juga penting guys, tapi di sini doa dan usaha. Jadi kalau sudah dilakukan, yang kita lakukan itu mentok, benar-benar tidak bisa gerak, produk kita spesialisasinya maupun diferensiasinya benar-benar sudah mentok, biasa mungkin yang kita bisa lakukan adalah diversifikasi atau perubahan bisnis itu. Apakah sifatnya sementara atau sifatnya itu bakal permanen? We never know. Kita nggak pernah tahu, tapi paling nggak kita bisa berbuat sesuatu yang
bisa untuk mensupport kebutuhan kita selama jangka pendek, let's say selama pandemi atau selama PPKM. Jadi sambil kita menunggu, kita melakukan sedikit hal yang di luar apa yang biasa kita lakukan terhadap bisnis kita. Apakah itu misalnya apakah itu misalnya adalah berupa perubahan atau pembeda dari yang lain, apakah itu spesialisasi, jadi benar-benar kita menjadi khusus, benar-benar kita spesial di produk itu, atau diferensiasi atau diversifikasi atau perubahan-perubahan karuan berubah 180 derajat bisnisnya kita yang mungkin sifatnya temporari atau malah mungkin jadi permanen. Jadi mungkin itu sebagai quotes of the week di minggu ini. Next, saya akan membahas next video interview yang saya sudah siapkan. Jadi cuplikannya adalah seperti ini, guys. Oke, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Denny Kurniawan. Kalau saya sih asli dari Tasik, cuman lama di Korea. Nggak bercanda. Saya asli dari Tasik, cuman udah lama di Tangerang karena kan sama si Ayu. Cuman orang-orang biasanya manggil Om Anjay, Suranjay, Jai, Jai. Hai, begitu Pak Weli. Ya, halo, nama aku Ayu. Ya, sering dipanggil Ayu Lohan. Ini keren karena mereka berdua ini juga YouTubers ini YouTubers sesungguhnya. Subscribernya udah banyak loh. Dasar cobaan buat Ayu Lohan ya, Pak Weli. Jadi sebelum corona masuk saya belanja ikan ke Thailand hampir 100 jutaan lah. Nggak ada, jangankan buat keuntungan, modal pun habis. Oke, jadi itu cuplikan video yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan nanti segera mungkin saya akan segera publish dan teman-teman tercerahkan, teman-teman mendapatkan pengalaman baru, teman-teman juga bisa mempelajari, bahkan mengerti esensi dari interview tersebut dan hal-hal yang memotivasi dan memberikan harapan baru maupun pemikiran-pemikiran baru. Oke, salam BBO, Bincang Business Owner. Bye.